Halo teman-teman, kali ini kami akan mempresentasikan tentang puisi beling atau puisi kontemporer. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 pengantar teknologi informasi. Berikut nama anggota kelompok kami: Amanda Silvi Anggraeni, Endang Pertiwi, Haikal Wardana Prasetyo, dan Konita Hafidah Aseni. Menurut Ayib Rasidi, ciri khas sastra Indonesia setelah angkatan 66 ialah kebebasan bagi setiap pengarang untuk melakukan eksperimen-eksperimen yang tanpa batas. Sapardi Djoko Damono juga menyebutkan bahwa tiadanya semacam tuntutan terhadap sastrawan untuk mengikuti garis politik golongan tertentu sejak tahun 1966, memberikan kebebasan sastrawan dalam mencipta. Pembaruan stilistika dan tematik juga menjadi tujuan penyair yang muncul sesudah 1966. Adapun latar belakang lahirnya puisi beling ialah: yang pertama, minat pemuda dalam penulisan puisi amat besar, tetapi majalah sastra amat terbatas jumlahnya, sehingga puisi yang dikirimkan ke majalah sastra tidak dapat segera dimuat. Yang kedua, kepenyairan seseorang ditentukan oleh dapat atau tidaknya karya seorang penyair disiarkan dalam majalah sastra. Yang ketiga, penyair mapan semakin mendapat tempat dalam perkembangan puisi Indonesia. Dan yang terakhir, penyair muda semakin mendapat tekanan dari penyair mapan. Mereka tidak dapat tampil karena terhalang oleh penyair mapan. Berikut merupakan pengertian dan tujuan puisi beling. Puisi beling untuk pertama kali dimuat dalam majalah Aktuil bulan Agustus tahun 1972. Kata beling menurut redaksi Aktuil ialah sikap nakal yang tahu aturan. Puisi beling merupakan pemberontakan terhadap puisi mapan yang hanya bicara soal bunga, awan, kuda, laut, padi, dan lain sebagainya. Puisi beling dimaksudkan sebagai tandingan puisi yang estabil, yang mendewakan bobot dan pesan. Tujuannya menghadirkan puisi beling ialah untuk nilai-nilai yang bokeh, nilai seni kaum tua yang terlalu dijelimitkan dengan teori-teori yang sudah tidak cocok kaku. Nama puisi beling lebih dikenal daripada nama yang lain. Penamaan puisi beling ini ada juga yang memberi nama puisi kontemporer. Tetapi puisi kontemporer bisa berupa puisi pop maupun puisi bukan pop. Makna kontemporer memang tidak semata-mata berkenaan dengan waktu, melainkan juga menyangkut ciri-ciri yang membedakannya dari masa-masa sebelumnya. Makna kontemporer terangkum adanya pengertian pembaruan, adanya perbedaan dengan puisi konvensional. Hal ini bisa terjadi pada puisi yang pop maupun bukan pop. Kemudian yang selanjutnya adalah dasar pandangan. Para pengasuh lembaran puisi populer seperti Aktuil, Top, Junior selalu memberikan pengantar setiap edisi ruang puisinya. Pengantar tersebut berupa esai-esai pendek guna mengantarkan puisi-puisi yang dimuat. Sering juga membeberkan pandangan pengasuhnya mengenai arah yang dituju atau semacam dasar estetika dari puisi yang dimuat dalam majalah tersebut. Misalnya, kenapa sekarang bukan beling tapi lugu? Beling terus-menerus bisa jadi kampungan. Beling hanya satu sikap untuk menerima yang lugu. Puisi awam adalah gelanggang prestasi dan bukannya arena klik-klikan yang sifatnya primitif. Bagaimana sih sikap dan pandangan masyarakat? Puisi pop lebih banyak menarik perhatian masyarakat daripada puisi yang serius. Bagi masyarakat luas, puisi beling mempunyai daya tarik yang besar. Puisi pop tidak sulit dipahami,
Masalah yang diungkapkan bukan masalah yang pelik. Kelakar, caci maki, hal-hal yang jorok, main-main yang diungkapkan dalam puisi tersebut lebih dapat memikat perhatian. Kedudukan puisi beling dalam kesastraan Indonesia. Puisi pop telah menarik perhatian para pengamat sastra. Dalam Pertemuan Sastrawan 2, dalam Pertemuan Sastrawan 11 Desember 1974, dalam pembicaraan tentang puisi Indonesia mutakhir, puisi pop banyak disinggung oleh Muhammad Ali dan Wingkarjo. Pada tahun 1975, Dewan Kesenian Jakarta memberikan kesempatan kepada penyair muda untuk membacakan sajak-sajak mereka di Taman Ismail Marzuki. Puisi pop ternyata telah memasuki pembicaraan sastra yang serius. Sajak-sajak tersebut sedikit demi sedikit mulai mendapat tempat dalam kesastraan Indonesia. Pada awal 1978, Dewan Juri Pemilihan Buku Kumpulan Puisi Terbaik untuk tahun 1976 sampai 1977 memutuskan sajak sikat gigi Yudhistira Ardi Nugraha sebagai salah satu pemenang bersama Peta Perjalanan, Sitor Situmorang, Meditasi, Abdul Hadi WM, dan Amuk, Sutarji Kalsaum B. Nah, tetapi ketiga penyair tersebut keberatan kumpulan sajak mereka mendapat hadiah bersama-sama sajak sikat gigi. Dewan juri yang terdiri atas Gunawan Muhammad, Dodong Jiwa Parja, dan Tuti Herati pun menarik kembali keputusan mereka. Keberatan atas sajak-sajak sikat gigi sebagai pemenang memang bukan semata-mata mutu sajak, melainkan berdasarkan alasan administrasi. Tidak dapat dihindari bahwa penyair pop telah mendapat tempat dalam kesastraan Indonesia. Unsur-unsur puisi beling. 1. Bahasa. Bahasa yang dipergunakan dalam puisi beling adalah bahasa yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata-kata yang berasal dari bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Batak, dan dialek Jakarta sering dijumpai dalam bahasa beling. Juga sering menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris, Prancis, dan Belanda. 2. Bentuk. Bentuk puisi populer tidak menunjukkan hal yang istimewa jika dibandingkan dengan puisi yang serius. Hanya bait dan baris dalam puisi populer tampak kurang teratur dibandingkan dengan puisi serius. Dalam puisi beling jarang kita jumpai puisi yang berbagai atas bait-bait yang jumlah liriknya sama. Penyusunan baris yang menimbulkan kesan kerapian bentuk jarang dijumpai. 3. Persajakan. Dalam hal bentuk, puisi beling tidak menampakkan baris-baris dan bait-bait yang rapi susunannya. Dalam puisi beling, rima dan ritme tidak banyak mendapat perhatian karena puisi beling diciptakan secara spontan atau serta-merta. Bagi mereka, menciptakan bukanlah pekerjaan yang sulit. Yang dipentingkan adalah keserta-mertaan, keluguan, dan keakraban. Akrab dalam arti bahasa mengucapkannya tidak terlalu asing dan mudah dipahami pembaca. 4. Gaya bahasa. Dibanding dengan puisi serius, puisi beling lebih prosais. Puisi beling menemukan bahasa yang lugas, ungkapan, perbandingan, dan lambang yang rumit jarang dijumpa. Memahami dan menikmati puisi beling tidak sesulit memahami dan menikmati puisi serius. Pembaca tidak perlu bersusah payah menafsirkan ungkapan, perbandingan, atau lambang agar dapat memahami dan menikmatinya. 5. Tema. Puisi beling menyajikan aneka ragam persoalan. Segala hal dapat dijadikan puisi oleh penyair beling. Mereka tidak terlalu memilih dalam menentukan persoalan yang dituangkan dalam puisinya. Bagi mereka, tidak ada yang tabu untuk dijadikan puisi. Sesuatu hal yang biasanya demi kesopanan tidak boleh disebut-sebut dengan nakalnya dijadikan puisi oleh penyair beling.
tidak ada tema yang puitis dan tidak puitis bagi penyair beling. Yang penting ialah apabila dituangkan dalam puisi memancing senyum, tertawa, dan reaksi spontan yang lain. Yang penting ialah tanggapan pembaca pada saat membaca puisi itu. Perkara sesudah itu dibuang atau dijadikan bungkus kacang bukan soal bagi mereka. Nah, berikut adalah salah satu contoh dari puisi beling atau puisi kontemporer.